Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas kisi-kisi angket yang telah saya laksanakan. Pertama, ada validitas informasi. Di sini bisa kita lihat correlation-nya. Nah, adapun penjelasannya yaitu diketahui R tabel pada tingkat SIG 5% adalah 0,3739, sedangkan R hitung dapat dilihat pada tabel validitas pada kolom total bagian person correlation, dan jika R hitung besar dari R tabel maka uji dinyatakan valid atau bisa juga dilihat dari nilai SIG pada tabel validitas pada kolom total bagian SIG. 2. Toilet. Dan apabila nilai SIG kecil dari 0,005 maka dinyatakan valid. Selanjutnya, reliabilitas informasi. Bisa kita lihat cache processing summary-nya dan reliability statistiknya. Di sini penjelasannya, reliable atau tidaknya dilihat dari hasil Cronbach alpha-nya. Apabila Cronbach alpha besar dari 0,6 maka dinyatakan reliable. Bisa dilihat bahwa nilai Cronbach alpha 0,318 kecil 0,6 maka dinyatakan tidak reliable. Selanjutnya, validitas persiapan. Bisa kita lihat correlation-nya. Di sini penjelasannya atas correlation yaitu diketahui R tabel pada tingkat SIG 5% adalah 0,3739, sedangkan R hitung dapat dilihat pada tabel validitas pada kolom total bagian percent correlation, dan jika R hitung besar dari R tabel maka uji dinyatakan valid atau bisa juga dilihat dari nilai SIG pada tabel validitas pada kolom total bagian SIG. Dan apabila nilai SIG kecil dari 0,05 maka dinyatakan valid. Dan hasil correlation-nya adalah valid. Reliabilitas persiapan. Di sini bisa kita lihat cache processing summary-nya dan reliability statistiknya. Penjelasannya, reliable atau tidaknya dilihat dari Cronbach alpha-nya. Apabila Cronbach alpha besar dari 0,6 maka dinyatakan reliable. Bisa dilihat bahwa nilai Cronbach alpha 0,495 kecil 0,6 maka dinyatakan tidak reliable. Selanjutnya, validitas kesiapan siswa. Bisa kita lihat correlation-nya. Valid, 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 tidak valid, tidak valid. Nah, di sini diketahui R tabel pada tingkat SIG 5% adalah 0,3739, sedangkan R hitung dapat dilihat pada tabel validitas pada kolom total bagian person correlation, dan jika R hitung besar dari R tabel maka uji dinyatakan valid atau bisa juga dilihat dari nilai SIG pada tabel validitas pada kolom total bagian SIG. Dan apabila nilai SIG kecil dari 0,05 maka dinyatakan valid. Selanjutnya, reliabilitas Y kesiapan siswa. Cost processing summary. Reliability statistik. Reliable atau tidaknya dilihat dari Cronbach alpha-nya. Apabila Cronbach alpha besar dari 0,6 maka dinyatakan reliable. Bisa dilihat bahwa nilai Cronbach alpha 0,269 kecil dari 0,6 maka dinyatakan tidak reliable. Di sini ada homogenitas, test of homogeneity of variance. Jika dilihat pada tabel nilai SIG adalah 0,060 yang berarti besar 0,05 maka dari itu dapat dinyatakan bahwa distribusi data adalah homogen. ANOVA-nya, total jawaban responden, bisa kita lihat di sini. Selanjutnya, normalitas, one sample Kolmogorov-Smirnov test, bisa kita lihat di sini. Selanjutnya, berdasarkan uji normalitas diketahui nilai SIG 0,200 besar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Di
Bisa kita lihat di sini normal PP plot of regression standard z residual. Semakin buliran-buliran tersebut mengikuti garis, maka dapat disimpulkan bahwa plot tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya, linearitas, case processing summary, kesiapan siswa terhadap persiapan, kesiapan siswa terhadap informasi. Selanjutnya, report. ANOVA tabel, kesiapan siswa informasi, diketahui bahwa nilai dari SIG deviation from linearity adalah 0,242 yang berarti besar 0,05 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel X1 dan Y. ANOVA tabel, diketahui bahwa nilai dari SIG deviation from linearity adalah 0,021 yang berarti kecil dari 0,05 yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan linear antara variabel X2 dan Y. Selanjutnya, scatter plot dari kesiapan siswa. Bisa kita lihat di sini. Jika buliran-buliran tersebut semakin menyebar, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi hubungan linear maupun heterokedastisitas. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.